Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Deborah Stefani. Saya bersyukur sekali kita hari ini dapat bersama-sama kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama menyambut masa Advent untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada perenungan Alkitab hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat Alkitab yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-61. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang kita sangat-sangat butuhkan ketika kita merasa lapar? Atau jika kita melihat ada orang yang sedang merasa sangat-sangat kelaparan, apa yang ada di dalam pikirannya ya? Mungkin jika kita merasa kelaparan, mungkin perut kita kosong, tidak makan dari pagi sampai malam. Yang ada di pikiran kita adalah, wah enak sekali nih kalau kita makan nasi goreng atau ayam goreng. Atau mungkin juga ketika hari hujan, kedinginan, wah kita membayangkan enak sekali nih makan Indomie kuah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin sedang membutuhkan sesuatu atau di dalam satu keadaan tertentu di mana kita menginginkan atau mengharapkan sesuatu, apakah yang sangat-sangat tepat untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuatu? Tentunya adalah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Jika kita melihat orang kelaparan, pasti akan sangat tepat jika kita memberikan makanan yang dibutuhkan untuk dia agar dapat bisa makan dan merasa kenyang. Begitu pula juga dengan orang-orang yang mungkin kedinginan. Akan sangat tepat jika ketika kita kedinginan, kita diberikan jaket atau kita diberikan selimut atau berada di tempat yang hangat. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Di dalam Yesaya, khususnya pasal yang ke-61, ini adalah sebuah nubuatan mesianik yang menyatakan tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang akan datang ini mau memberitakan kabar baik. Kabar baik bagi orang-orang yang sengsara, dan mereka yang sengsara akan memiliki pengharapan dan bahwa apa yang mereka butuhkan akan dipenuhi. Kabar baik ini juga memberikan pengharapan bagi mereka yang membutuhkannya. Yesaya mengatakan bahwa Mesias atau orang yang diutus Allah ini akan datang dan memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Mereka yang tertawan akan dibebaskan, dan mereka yang sengsara akan dilawat oleh Tuhan. Inilah nubuatan mengenai Sang Mesias, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menggenapi janjinya. Yesus Kristus merupakan anak Allah yang datang ke dunia dengan satu tujuan, untuk menggenapi janji Allah. Ia merupakan penggenapan hukum Taurat yang lahir dan hadir di dalam dunia untuk menjadi korban yang akan menghapuskan dosa manusia. Ketika Yesus lahir, keagamaan Yahudi pada saat itu justru direformasi oleh Yesus Kristus. Ia diberikan kuasa dari Allah, dan karena ketaatannya, ia mati di kayu salib, dan ia menjadi korban penebusan bagi ganti kita manusia yang berdosa. Ia adalah 100% manusia sejati yang merasa takut
Akan tetapi, ketika ia dihadapkan dengan satu pilihan, ia tetap taat sampai mati. Dan ia juga berdoa kepada Bapaknya agar apa yang terjadi itu adalah kehendak Bapa dan bukan kehendaknya. Allah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyampaikan kabar baik bahwa Allah mengasihi mereka dan Allah memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh mereka. Ketika itu, bangsa Yahudi sedang berada di dalam masa pembuangan. Ketika mereka membaca Yesaya pasal yang ke-61, mereka mendapatkan satu janji bahwa Allah mereka mengasihi mereka dan memberikan apa yang sungguh mereka butuhkan. Ketika Yesus lahir, bangsa Yahudi pun berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Apakah saat itu mereka mendambakan ada seorang pemimpin yang membawa kemerdekaan kepada mereka? Ataukah mereka mengalami kelimpahan dalam hal materi? Mungkin mereka mengharapkan hal itu. Tapi Sang Mesias bukan datang untuk itu. Sang Mesias datang untuk memberikan pengharapan bahwa keselamatan ada bagi setiap mereka yang percaya. Bukan kelimpahan materi, bukan kemenangan perang, bukan dominasi dunia, melainkan Yesus datang memberikan jawaban dari permasalahan utama manusia, yaitu keselamatan dari hukuman kekal. Kehadiran Yesus memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka karena dosa mereka telah diampuni oleh Allah. Kehadiran Yesus membebaskan yang tertawan karena dosa tidak lagi memperbudak mereka yang diselamatkannya. Bapak Ibu Saudara, Mesias dinanti-nantikan bangsa Israel. Tapi yang sesungguhnya mereka butuhkan adalah Mesias yang menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Demikian pula juga dengan kita. Mungkin kita mengalami satu masa-masa di mana kita berharap ada satu pemulihan, ada satu terobosan. Akan tetapi, permasalahan utama kita sesungguhnya sudah ditanggung oleh Tuhan, yakni dosa-dosa kita. Kita sudah diselamatkan dan kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Pada saat itu, tidak semua orang mengerti tentang apa yang Mesias lakukan di bumi ini. Bahkan, murid-murid Tuhan Yesus pun nantinya akan mengharapkan Tuhan Yesus lahir dan hadir untuk membawa mereka kepada kemerdekaan. Tapi, bukan kemerdekaan dari bangsa Romawi sebenarnya yang Tuhan Yesus sedang bawa ke dalam dunia ini, melainkan kemerdekaan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam satu masa-masa di mana kita akan memperingati Natal. Kita akan memperingati bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Ia, Sang Mesias, tidak lahir sebagai seorang raja yang lahir di dalam istana atau yang mengalahkan musuh-musuhnya dengan pedang. Akan tetapi dia lahir sebagai seorang bayi mungil di dalam palungan. Ia lahir di kota Bethlehem yang kecil. Ia lahir dan memiliki orang tua seorang tukang kayu dan tinggal di kota Nazaret yang pada saat itu orang-orang tidak percaya bahwa ada hal baik yang bisa datang dari kota Nazaret. Akan tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa segala sesuatu yang dilihat manusia, segala sesuatu yang tampaknya paling diharapkan oleh manusia, sebenarnya bukan itu. Tapi Yesus datang untuk memberikan jawaban dari permasalahan utama kita, yakni keterbudakan dari dosa. Dan Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dan membuat kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, karena hukuman dosa sudah ditanggungnya. Kita memasuki masa Advent, di mana kita mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Kedatangannya di dalam dunia merupakan penggenapan firman Tuhan akan Mesias yang datang dan membawa kabar baik dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia memberikan pengharapan yang sejati, pengharapan yang diharapkan, yakni keselamatan kekal.
Ia membawa kabar baik bagi setiap kita yang berduka akan dihiburkan. Setiap kita yang tertawan akan dibebaskan. Dan kain kabung akan diganti menjadi hiasan kepala yang indah. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik yang paling terutama, yang paling dibutuhkan oleh setiap kita manusia berdosa. Kiranya momen mempersiapkan hati kita menuju peringatan hari Natal ini membawa kita semakin menyadari dan mensyukuri bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk membawa pengharapan yang sejati. Pengharapan akan kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya sampai ketika kita masih di dunia ini, namun sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita untuk hidup berharap hanya kepada Tuhan yang memberikan pengharapan sejati. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.